Tes, tes, tes. Oke. Baik, sudah terdengar jelas ya suara saya. Izinkan saya memulai TM1 Data Mining Action 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman semua, selamat datang di Technical Meeting 1 Action 2025 Cabang Lomba Data Mining. Perkenalkan, nama saya Zulma Naila Ifada yang akan bertugas sebagai MC dalam kegiatan Technical Meeting pertama Cabang Lomba Data Mining. Gitu. Oh, kurang. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri TM kali ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan juga bersemangat untuk mengikuti rangkaian acara Action 2025. Ya, teman-teman Actioners, diharapkan dapat menyimak dengan baik ya, dan juga jangan ragu-ragu juga untuk bertanya kalau ada hal yang kurang jelas, karena nanti akan ada sesi khusus untuk Q&A di akhir acara. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai acara technical meeting hari ini. Pada technical meeting satu ini, kita akan membahas mengenai mekanisme penyisihan cabang lomba data mining Action 2025, memberikan informasi teknis terkait dataset, submission, dan juga penilaian. Selanjutnya, menjawab pertanyaan dari actioner sebelum babak penyisihan ini dimulai. Oke. Kompetisi data mining merupakan salah satu cabang lomba dalam acara Action 2025 yang dihadirkan untuk menumbuhkan semangat inovasi, empati sosial, dan pemberdayaan generasi muda. Melalui kompetisi ini, peserta diajak untuk berkontribusi secara aktif dalam menjawab isu-isu nyata di masyarakat dengan pendekatan berbasis data. Pada tahun ini, subtema yang diangkat adalah Where Data Meets Growth, analisis potensi UMKM berkembang di era digital yang merupakan sebuah isu penting yang berkaitan langsung dengan upaya penguatan ekonomi kerakyatan di Indonesia. Berikut adalah roadmap rangkaian acara yang akan actioners lalui dalam mengikuti perlombaan data mining di Action 2025 ini. TM pertama yang dilaksanakan pada hari ini tanggal 27 Oktober 2025. Kemudian babak penyisihan secara online akan dilakukan pada esok hari tanggal 28 Oktober 2025. Selanjutnya akan ada technical meeting 2 yang akan dihadiri oleh finalis secara online pada tanggal 18 November 2025. Lalu dilanjutkan dengan final yakni pengerjaan study case yang dilaksanakan secara online pada tanggal 29 November 2025
Lalu pada keesokan harinya akan ada final round presentasi serta awarding pada tanggal 30 November yang dilaksanakan secara offline di UNESA. Mekanisme umum dalam penyisian data mining action ini, yang pertama wajib diikut wajib diikuti oleh seluruh peserta data mining action sebagai bentuk komitmen dan juga kesiapan dalam mengikuti lomba. Pada TM1 ini akan dijelaskan konsep mengenai kompetisi, alur penyisihan, serta ketentuan teknis dan administratif. Pada babak penyisihan, tim akan menerima dataset dari panitia untuk mengembangkan solusi berbasis data tanpa menggunakan data eksternal. Peserta wajib mengumpulkan file notebook, model .pgl, laporan, dan hasil prediksi submission. File prediksi ini nantinya akan disubmit ke platform Kaggle dengan maksimal 5 submission per hari dan juga nantinya akan dinilai melalui private leaderboard. Penilaian terdiri dari 70% skor dari Kaggle dan 30% kualitas laporan, serta wajib melampirkan surat orisinalitas karya. Apabila ada karya yang melanggar ketentuan, akan didiskualifikasi dan 5 tim terbaik akan melaju ke babak final. Selanjutnya, ketentuan babak penyisihan. Yang pertama, peserta wajib menggunakan dataset yang disediakan oleh panitia melalui platform Kaggle tanpa menambah ataupun mengurangi dataset yang telah disediakan. Kemudian, peserta dapat mengumpulkan hasil prediksi pada platform Kaggle maksimal 5 kali per hari. Peserta yang terbukti melakukan plagiasi secara signifikan atau secara keseluruhan akan dikenakan sanksi diskualifikasi dari kompetisi. Peserta diminta membangun pipeline machine learning yang sesuai dengan studi kasus yang telah diberikan menggunakan dataset yang disediakan dari panitia. Selanjutnya, peserta yang terbukti melakukan plagiasi secara signifikan atau secara keseluruhan akan dikenakan sanksi diskualifikasi dari kompetisi. Kemudian dilarang menggunakan auto ML penuh atau hasil model yang tidak dijelaskan langkah-langkahnya. Peserta wajib mengumpulkan berkas berupa zip yang berisi file IPYNB dengan format nama action 2025 underscore data mining underscore judul laporan underscore nama tim IPYNB. Selanjutnya file PDF dengan format nama yang sama. Lalu terdapat file pendukung dalam setiap proses meliputi proses pre-processing dan juga modeling seperti joblog, PKL atau file lainnya, serta file CSV berisi hasil submission dengan format submission file underscore .csv. Penilaian diambil dari 70% private score di leaderboard Kaggle dan 30% dari file laporan. Selanjutnya, bahasa yang digunakan dalam laporan adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar. File dikumpulkan melalui forum pengumpulan yang telah disediakan pada web action. Selanjutnya adalah informasi terkait dataset. Dataset pada kompetisi Action 2025 merupakan dataset citra. Link Kaggle akan dibagikan di grup WhatsApp peserta pada tanggal 28 Oktober 2025 pukul 7.00 di grup WhatsApp. Pada study case ini, peserta diperbolehkan untuk menggunakan pre-trained model, namun tidak diperbolehkan menggunakan Gen AI, AutoML, API OpenAI, Gemini, dan model LLM lain. Peserta dibebaskan dalam menentukan metode pelabelan pada dataset tren dan tidak diperbolehkan sitasi manual pada data tes. Format file submission harus sesuai dengan sample underscore submission.csv. Selanjutnya, kriteria penilaian penyisihan. Kriteria yang pertama adalah keaslian atau orisinalitas, yaitu laporan atau makalah diuji terhadap plagiarisme. Nantinya, peserta tidak perlu melampirkan hasil
plagiasi atau turnitin pada lampiran, namun nantinya akan dicek sendiri oleh panitia. Selanjutnya, kesesuaian tema dan manfaat sosial, yakni solusi yang dihasilkan dari makalah atau laporan memiliki manfaat sosial dan kesesuaian dengan tema yang memiliki bobot 30%. Lalu ketepatan metode dan analisis. Metode data mining ini sesuai tujuan analisis dan menghasilkan wawasan yang valid dengan bobot 40%. Selanjutnya ada kejelasan penulisan. Pada kejelasan penulisan ini yang dinilai adalah bahasa yang mudah dipahami, sistematis, sesuai kaidah ilmiah, dan tidak membingungkan pembaca yang memiliki bobot 10%. Lalu yang terakhir ada kelengkapan laporan, yaitu semua struktur laporan ditulis dengan lengkap sesuai template panitia. Selanjutnya merupakan timeline kegiatan Lomba Data Mining 2025. Babak penyisian karya dimulai tanggal 12 hingga 16 November 2025 yang dilaksanakan daring. Selanjutnya, pada tanggal 17 November 2025 akan diumumkan finalis divisi data mining secara daring. Lalu tanggal 18 November akan diadakan meeting babak final atau TM kedua. Pada tanggal 29 November akan dibagikan pengerjaan dan juga pengerjaan studi kasus final divisi data mining. Pada keesokan harinya, tanggal 30 November 2025, akan dilaksanakan presentasi final data mining dan juga awarding dan closing ceremony. Untuk struktur technical report pada perlombaan Data Mining Action 2025 ini meliputi judul, abstrak, pendahuluan, studi literatur, solusi dan usulan, metode penelitian, hasil dan analisis pengujian, dan juga kesimpulan. Ini adalah question yang sering ditanyakan oleh peserta. Kapan sih dataset penyisian ini diberikan? Dataset penyisian akan dikirim di WhatsApp 1 hari setelah TM, yaitu pada tanggal 28 Oktober. Apakah boleh sih Apakah boleh menambah data eksternal? Nggak boleh ya, harus pakai data yang disediakan oleh panitia. Lalu, bagaimana untuk pengumpulannya? Untuk pengumpulan file CSV hasil prediksi dapat disubmit di Kaggle untuk leaderboardnya, untuk dapat melihat leaderboardnya. Sedangkan file lainnya seperti laporan disubmit di website. Submission dapat dimulai pada tanggal 28 Oktober. Baik, tambahan untuk pengumpulan CSV pada web, pada file zip yang akan dikumpulkan bersamaan dengan file zip, nanti adalah CSV terakhir yang dikumpulkan pada platform Kaggle, yang itu nantinya akan menjadi private score dari masing-masing peserta. Oke, dari teman-teman actioners, apakah ada yang mau ditanyakan? Atau teman-teman bisa raise hand ya? Teman-teman apabila memungkinkan untuk raise hand, dapat ah, ya. Oke, silakan Kak Steve.
Terano? Kak, izin bertanya ya. Ini kan tadi sempat dikatakan kalau datanya itu apa berupa data citra ya kalau nggak salah. Betul, Kak. Itu data data citra tuh berarti dalam bentuk kayak image gitu ya, gambar ya? Betul, Kak. Atau Betul. bagaimana? Iya, Oh betul gitu. dalam bentuk Oke. gambar. Iya. Oke, oke, makasih. Iya, Kak, sama-sama. Oke, apakah ada lagi yang mau bertanya langsung? Halo Kak, izin bertanya Kak, boleh? Boleh, Kak. Silahkan. Untuk batasan pre-trainnya itu ada maksimal parameternya nggak Kak? Baik, nantinya akan dijawab oleh Kak Arfan. Oke, izin masuk soal free trend-nya itu ada batasan atau enggak itu tidak ada batasan untuk free trend-nya selama tidak menggunakan API dari LLM khususnya ChatGPT, OpenAI dan LLM jenis LLM yang lainnya. Jadi selama data modelnya adalah model free trend itu masih diperbolehkan. Terima kasih. Oh, baik, Oh, Kak. baik. Sama satu lagi Kak, untuk bobot private publiknya itu berapa ya Kak di Kaggle? Kalau boleh. Untuk bobot Kaggle-nya itu adalah 40% data publik dan 60% data private. Baik, Cukup menjawab, ada lagi? sudah cukup. Oke, terima kasih. Saya izin bertanya, Kak. Baik, Kak, diperbolehkan. Tadi kan saya ini pernah lihat di slide-nya ada dibebaskan pelabelan data trend. Itu maksudnya gimana ya, Kak? Baik, data untuk untuk data trennya sendiri itu merupakan data unsupervised, data yang tidak berlabel, tetapi ada kemungkinan label yang harus dideteksi oleh peserta. Jadi untuk labelnya apa saja uh, akan ada di deskripsi Kaggle. Apakah menjawab? Halo? Apakah menjawab? Terjawab, Pak. Oke, oke, terima kasih. Saya mau tanya, yang pertama, halo Kak. Iya, Kak. Sudah terdengar Eh, suaranya? yang pertama, di platform Kaggle kan biasanya yang dimasukkan buat jadi dinilai di private leaderboard itu 3 submission. Nah, nanti apakah nanti yang dimasukkan cuma 1 submission aja atau kita perlu submit 3 notebook? Pertanyaan yang kedua, model yang dikumpulkan itu model yang paling terakhir atau model yang sebelum-sebelumnya sudah dicoba juga? Baik, untuk submission terkait model dan juga notebook nantinya dikumpulkan yang paling terakhir ya, Kak, di web actionnya. Apakah menjawab? Berarti yang dipilih untuk menjadi nilai untuk submission untuk private leaderboardnya itu hanya 1 ya atau 3? Iya, Kak. Iya, kalau di private leaderboardnya cuma satu, yang terakhir. Yang terakhir dikumpulkan maksud saya. Apakah Oke, menjawab? makasih Kak. Kak, saya mau Ya, tanya, Kak. yang minta tolong raise hand dulu, Kak. Ap- Tapi ini yang pertama Kak Delta underscore gak serius. Oke, halo, tes tes, kedengaran nggak ya? Ya, kedengaran Kak, aman. Hai Kak, izin tanya. Em, Tadi kan dibilang katanya ini kompeten nanti bakal unsupervised learning kan? Apa Betul. kita cari targetnya sendiri. Nah, ini nanti kita diwajibin buat bikin prediksi. Jadi kita nggak annotate-nya itu khusus di data trainnya doang, terus prediksinya harus pakai model atau tidak langsung menggunakan annotate data trainnya.
Oh, oke, izin masuk. Untuk data, jadi data trennya kan unsupervised ya. Jadi tadi dibebaskan pelabelannya pakai apapun selain pakai LLM, jadi bebas mau labeling manual dan lain sebagainya. Nanti hasil dari label tren itu akan dijadikan model untuk memprediksi data tes, gitu Pak. Apakah menjawab? Oke, wait, konfirmasi lagi. Berarti beta testnya nggak boleh kami isi targetnya itu dengan teknik apapun yang kami pakai buat data trainnya. Nggak Kah? boleh. Ya, harus Oh, nggak memakai boleh. model yang di tren yang dibuat dari data tren, gitu. Oke. Ah, ada restriksi tertentu nggak selain penggunaan LLM sama API gitu? Misalnya kayak harus banget menggunakan model atau bisa kayak agak semi rule based tapi tetap pakai aturan dari data train gitu. eh, harus menggunakan metode machine learning. Machine learning, deep learning, retrain. Kalau misalnya rule base tidak boleh menggunakan aturan rule base. Rule base-nya itu misal kita menggunakan data, misal untuk labeling data training menggunakan teknik tertentu itu tidak boleh. Emang untuk di data tesnya adalah hasil modeling, hasil build model dari data train gitu. Oke, oke. Eh, Kalau untuk post processing boleh nggak? Jadi ngelakuin post processing berdasarkan aturan tertentu gitu. Post processing masih boleh selama tidak berlebihan. Definisi tidak berlebihan tuh sampai degree mana tuh, Kak? Oke. Yang post processing yang berlebihan adalah dilakukan secara manual. Oke, jadi post processingnya Ya, harus berdasarkan insight yang didapetin dari data tadi gitu. betul. Tapi post processingnya nggak apa rule based kan? Nggak apa-apa selama tidak dilakukan secara manual dan bisa dijelaskan prosesnya. Oke. Apakah Satu sudah pertanyaan menjawab? lagi Kak, Oke. follow up yang tadi. Nggak, masih ada satu lagi follow up yang tadi. Untuk ininya apa? Wait, lupa deh tadi mau tanya apa. Em, apa ya tadi ya? Ya udah deh, skip dulu aja. Thank you Kak. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Delta. Selanjutnya ada Kak Fadli yang sudah raise hand. Silakan Kak. Ya izin nggak, tadi sempat notice juga untuk di hasil akhir submitnya kan katanya diambil yang paling akhir ya. Jadi kalau misal kita ada model yang terbaik tapi kita submit di tengah-tengah itu gimana Kak? Apa bisa kita ambil juga atau emang yang harus terakhir kita submit? Dan juga Eh, ya, eh, biasanya kan tiga ya yang di apa yang diambil ya di hasil akhir submission kan. Ini emang diambil satu atau bisa mengikuti Kaggle aja tiga gitu Kak? izin masuk tadi ada beberapa kesalahan teknis. Jadi eh, bukan yang terakhir, tapi kan kalau di metode Kaggle itu ada bisa dicentang lebih dari satu, mungkin akan di set dua, Gimana Kak? Dua ya berarti ya? dua, ya dua saja, dua Yang yang kumpul di dari total webnya submission. Yang dikumpul di webnya itu dua-duanya atau satu yang terbaik aja? Satu, kalau untuk yang di laporannya kan kita semua ya, tapi kalau buat IPYNB-nya boleh yang paling terbaik aja. Oh, maksudnya kan kalau kita lihat di public score kan kita nggak tahu ya Kak ya, yang mana yang bakal lebih baik nanti di private score. Kalau kita kumpul dua-duanya gimana? Boleh, Boleh ya? boleh saya, ya sangat boleh. Oke deh, cukup Pak. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Bagas, BRS_admin. Silakan Kak. Oke, bentar. Eh, Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar Kak? Silakan. Maaf Kak, suaranya hilang. Oke, eh, sudah masuk, Kak? Sudah Kak. Jadi kan semisal datasetnya itu terlalu besar, terus kita kayak kurangi datasetnya secara manual itu boleh nggak, Pak?
Oke, izin masuk untuk mengurangi dataset di train itu boleh, tapi di tes tidak boleh. Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya eh, ada Kak Alvin dari Hands On Machine Learning. Silahkan Kak. Masih belum ada suaranya Kak. Tes tes. Sudah terdengar jelas Kak. Silahkan. Oke, ya saya mau tanya tadi disamain bahwa di data train kita boleh melakukan labeling sendiri karena kita unsupervised untuk jadi di labeling sendiri untuk di train sehingga diperoleh model. Nah, gimana cara panitia tuh memastikan di proses ini, proses pelabelan data train ini itu tidak menggunakan LLM? Itu pertanyaan saya. Baik, izin masuk untuk proses labelin sendiri. Kalau misalnya emang datanya itu apa ya, tidak di label secara mandiri atau kan ada pilihan juga boleh di labelin mandiri manual gitu ya. Tapi cuman harus tapi juga kami sangat menyarankan untuk pelabelannya itu dengan metode yang bisa dijelaskan secara ya yang bisa dijelaskan jadi tidak abu-abu atau black box gitu. Meskipun pelabelannya manual ini juga harus dijelaskan bagaimana cara mereka melakukan pelabelan manualnya. Kalau misalnya kami mendeteksi adanya apa ya ketidaksesuaian antara yang dijelaskan sama metodenya, mungkin bisa bisa kami pertimbangkan itu sebagai hasil dari AI. Itu. Terima kasih. Apakah menjawab? Oke. Baik, selanjutnya ada Kak H. Kak doang ini. Silakan Kak. Oke, Kak. Saya mau memastikan terkait yang penilaian data publik 40% dan data private 60% itu maksudnya nanti ada data testing yang di open public yang bobot penilaiannya 40%, lalu ada data private yang di open ke kita tapi bobotnya 60% atau bagaimana ya, Kak? Cek, cek, cek. Oke, izin masuk untuk di Kaggle sendiri kan ada namanya penilaian private dan penilaian public. Jadi penilaian public itu biasanya dibuka ketika prosesnya berlangsung yaitu pada tanggal 28 sampai tanggal 211 sampai tanggal 11 eh, bulan November. Lalu ketika kompetisinya ditutup itu bakal bakal muncul namanya nilai private. Jadi Halo, 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 halo. nilai. Halo? Jadi tadi untuk yang tadi bertanya, jadi di Kaggle itu ada namanya data public dan data private. Jadi data public itu yang ditampilkan secara di publik ketika kompetisinya berlangsung, yaitu tanggal 28 sampai tanggal 11. Lalu ketika kompetisinya ditutup, maka akan keluar data private-nya. Jadi data private 60% dari datanya, data private itu 60% dari data yang akan akurasinya Cek, akan cek, cek, keluar cek, cek, juga. cek, cek. Gitu. Terima kasih. Apakah menjawab? Apakah menjawab Kak? Menjawab, Kak. Terima kasih. Agak baru strukturnya doang tapi agak baru minta bikin strukturnya doang.
ntar dikasih buku cara menggunakan ChatGPT. Cek, cek, cek. Ada soalnya. Halo, 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 halo. Selanjutnya ada Kak Delta. Hai Kak, halo, dengaran nggak ya? Sudah Kak, sudah terdengar. Ya mau follow up yang tadi untuk data trainnya katanya kan boleh dilakukan cara apapun untuk nge-annotate-nya. Nah, apakah kami boleh melakukan anotasi manual, benar-benar murni manual latin datanya satu-satu? Boleh, izin masuk boleh, tapi tidak disyaratkan karena metode manual ini merupakan metode yang tidak bisa dijelaskan secara teori dan kami akan melakukan apa ya deteksi yang lebih lanjut untuk misalnya peserta menyertakan pelabelan manual karena pelabelan manual ini bisa berpotensi menggunakan LLM juga. Terima kasih. Apakah menjawab? Oke, untuk berarti bisa diasumsikan bahwa rubrik penilaian untuk annotate manual versus annotate menggunakan model atau approach tertentu itu bakal beda. Yang mana yang manual nilainya bakal lebih rendah gitu kah? Nggak bisa dibilang Tentara lebih train. tidak bisa dibilang lebih rendah, tapi mungkin akan dicek lebih lanjut. Jadi kan kita juga apa ya, cek antara model atau metode yang dipakai untuk annotate eh, dengan metode yang dilakukan di code-nya dan yang dilakukan yang dituliskan di karya tulis di pelaporannya gitu. Apa Oke. kamu jawab? Untuk rubrik penilaiannya ada di guidebooknya kah, Kak? Rubrik penilaiannya akan sama sesuai dengan bukan, tetapi ada catatan khusus untuk yang apa ya menyertakan bahwa mereka akan melakukan labeling manual. Gitu. Sih. Oke, thank you, Kak. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak. Selanjutnya ada Kak Amelia underscore CU2. Silahkan Kak. Saya mau tanya yang pertama, mau follow up yang tadi, kalau yang disubmit di Kaggle itu kan akhirnya 2 submission yang dipilih untuk ke private leaderboard. Berarti apakah itu maksudnya kita juga kalau misalnya mau submit 2 kali berarti submit 2 makalah dan 2 notebook. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, karena ini unsupervised kan kita di data train nggak dikasih labelnya. Nah, nanti itu apakah kita tetap dikasih class name-nya? Kayak misal, oh ini ada 3 kelas, ada 2 kelas. Maksudnya kayak, atau gimana? Dan misalnya kita nggak dikasih, itu em, cara penilaian di public dan private leaderboard-nya itu gimana? Oke, izin masuk. Tadi pertanyaan pertamanya apa ya? Oh, label ya? Enggak, pertanyaan pertama itu kalau misalnya kita milih 2 submission di Oh Kaggle iya, untuk oh iya. dimasukin di private leaderboard, apakah juga berarti kita submit 2 makalah dan 2 notebook juga? Kalau untuk makalah kan juga kalau untuk makalah itu bisa dimasukkan sebagai perbandingan model. Kalau misalnya di code atau IPYNB itu bisa dijadikan satu code. Kalau misalnya emang dijadikan satu code boleh satu code. Kalau misalnya yang dilampirkan menurut adalah satu code terbaik aja boleh atau dua-duanya yang dicentang juga boleh. Pertanyaan yang kedua itu soal unsupervised itu eh, nanti di Kaggle itu akan ada kemungkinan label. Jadi nanti ada kemungkinannya labelnya berapa dan labelnya apa saja. Apakah menjawab? Kalau misalnya ada labelnya berapa dan labelnya apa saja, berarti kan kita perlu melakukan anotasi dulu kan di data trainingnya. Cuman Betul. yang tadi nggak disarankan memakai anotasi manual ya. Ya, anotasi manual itu adalah mengubah atau memberikan label datanya satu per satu secara manual. Tetapi uh, mungkin bisa di research kembali ada beberapa metode untuk annotate dengan metode-metode tertentu. Apakah menjawab?
Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya ada Kak Sam underscore tensor Sokras. Silahkan Kak. Halo, tes. Apakah udah terdengar? Sudah Kak, aman. Silahkan. Oke, jadi pertanyaannya pertama, untuk surat orisinalitas itu apakah seluruh tim yang ada di babak penyisian ini perlu eh, melampirkan atau cukup yang nanti lanjut ke babak final saja? Lalu untuk makalah, maksimal halamannya ada berapa? Semisal nggak ada pun, oke. Eh, Terus terkait data tes dari Panit, itu kan tadi yang data trennya masih unsupervised ya. Labelnya masih bisa diutak-atik sendiri oleh peserta. Nah, jadi yang ditesnya itu apakah panitia juga menggunakan unsupervised atau sebetulnya itu udah yang versi benarnya? Halo? Baik Kak, izin menjawab untuk eh, batas halaman nantinya kan 15 halaman maksimalnya untuk oh mohon maaf terdapat kekeliruan untuk maksimal halaman ada 10 halaman tidak termasuk daftar pustaka atau referensi. Lalu selanjutnya untuk maksimal file yang dikumpulkan file dalam artian PDF ini adalah 8 megabyte. Untuk pertanyaan lanjutannya apa ya Kak? Mohon maaf untuk apakah bisa diulangi? Eh, untuk surat orisinalitasnya itu semua tim yang ada di babak penyisian ini atau tim yang hanya lanjut ke babak final? Untuk surat orisinalitas ini akan dikumpulkan oleh seluruh tim pada babak penyisian ini, Kak. Oke, terus pertanyaan terakhir tadi, apakah data tes dari Panit itu disiapkan dengan label manual dari Panit atau menggunakan model yang udah unsupervised tadi ke train yang akan nanti dibenerin sendiri labelnya oleh peserta? Baik, izin menjawab untuk contoh labelnya nantinya akan ada di sampel underscore submission yang akan ada di Kaggle-nya, Kak. Apakah Kak Arfan ada tambahan? Permisi, saya ada tambahan. Jadi untuk data tesnya itu nanti versi benarnya dari panitia, gitu, bukan hasil unsupervised. Baik, apakah sudah terjawab, Kak? Oke, baik. Selanjutnya ada Kak Faiz Febri dari Musang Unesa. Silahkan, Kak. Baik, izin bertanya, saya terkait untuk metode modelingnya itu apakah oleh peserta itu boleh melakukan teknik ensemble model atau penilaiannya itu hanya dibolehkan untuk satu model utama ya? Terima kasih. Izin menjawab, peserta boleh menggunakan ensemble model yang tidak boleh menggunakan LLM, Kak. Terima kasih. Baik, selanjutnya Kak Yohanes Raka. Silahkan.
Cek apakah suara saya terdengar? Sudah, Kak. Baik, saya ingin bertanya, just to make sure aja. Untuk laporan itu sifatnya dikumpulin per hari atau cukup training yang terbaik saja yang sudah kita lakukan ya, Kak? Lalu untuk make sure juga yang di PowerPoint yang ada technical report, apakah itu yang dimaksud laporannya, Kak? Terus yang terakhir, Kak, yang ketiga, untuk surat orisinalitas, apakah ada bentuk terkhusus yang harus kita bentuk gitu, Kak? Atau sesuai yang kita perlu aja, Kak? Baik, izin menjawab untuk surat orisinalitas sudah tersedia di web action nantinya. Mhm. Lalu yang laporan Kak mohon bisa diulang. Untuk laporan ada dua. Untuk laporan itu sifatnya dikumpulkan per hari atau cukup kumpulin laporan hasil training yang terbaik saja menurut kita, Kak. Lalu untuk make sure saja di PowerPoint yang ada tertulis technical report, apakah itu yang dimaksud laporannya, Kak, atau yang lain, Kak? Terima kasih. Izin menjawab untuk laporan dikumpulkan hasil terakhir terbaik yang menurut kalian disusun dari awal proses sampai akhir daftar pustaka. Lalu yang dimaksud technical report di PP PowerPoint tadi, ya betul itu laporan. Terima kasih. Baik, Kak, sudah terjawab. Terima kasih banyak ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Kak Yohanes merupakan pertanyaan terakhir untuk pada sesi Q&A kali ini. Terima kasih kepada actioners yang telah mengikuti rangkaian technical meeting pada malam hari ini. Para actioners diperkenankan untuk kembali ke main room. Terima kasih. Semangat semuanya.